Bab 1926. Hujan Reiki. Hei, kenapa Reikinya semakin sedikit? Namun, setelah mengobrol, semua orang barulah menyadari bahwa ribuan Reiki yang tersebar di langit menjadi semakin sedikit. Perayaan bersama dari langit dan bumi hanya segini saja. Seseorang menyayangkannya. Seharusnya tidak hanya segini, mungkin teman seiman Qin menyerap sebagian besar. Sepertinya dia ingin melangkah lebih jauh. Seseorang menggelengkan kepalanya. Namun, meskipun kesempatan ini dibawa oleh Eric Qin, semua orang sedikit menyesal melihat bahwa Reiki secara bertahap menjadi semakin tipis. Eric Qin ini benar-benar orang picik yang egois. Melihat adegan ini, Huo Yue, yang terdiam untuk waktu yang lama, saat ini lalu tertawa mencibir. Perayaan bersama dari langit dan bumi, meskipun mungkin disebabkan oleh Eric Qin, Reiki ini harusnya didistribusikan ke semua orang. Tapi apa jadinya? Eric Qin sendiri yang mengambil sebagian besar manfaatnya, dan hanya memisahkan sisanya buat kalian malah sesenang itu, sungguh membuat malu. Cibiran dan sindiran Huo Yue membuat banyak kultivator yang mendukung Eric Qin tiba-tiba berubah air mukanya. Huo Yue, jangan mengeluarkan omongan pedas di sini. Perayaan bersama dari langit dan bumi memang sedang merayakan teman seiman Qin. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi memiliki Reiki untuk ditambahkan. Apa masih tidak cukup? Ya, aku baru saja melihatmu di sebelah sana, diam-diam menyerap banyak Reiki. Satu orang lagi ikut mencibir dan berkata, keluarga Huo kalian dan Eric Qin memiliki hubungan yang buruk, kamu masih menyerap Reiki ini, apa kamu tidak malu karenanya? Itu ditumpahkan dari kehampaan, bukan aku sengaja pergi menyerapnya. Setelah diungkap, wajah Huo Yue tiba-tiba menegang, mendengus dingin. Selain itu, Reiki ini berasal dari sekte suci, memangnya kenapa jika aku menyerapnya? Nona Huo benar, Eric Qin jelas egois, kalian masih berbicara untuknya. Namun ada juga kultivator yang mendukung partai Ji Huo. Sebelumnya ada Eric Qin di sana, mereka takut dengan kekuatan Eric Qin, jadi mereka tidak berani asal. Sekarang hanya tersisa semua yang ada di sini, dan mereka semua pun maju dan menyatakan posisi mereka dengan tegas. Perayaan bersama dari langit dan bumi, ini adalah manfaat yang seharusnya kita nikmati bersama, tetapi sebagian besar malah dirampok oleh Eric Qin. Seperti apa karakter orang ini, tidak bisakah kalian melihatnya? Kalian malah menjaganya dengan inisiatif sendiri, dan hasilnya adalah Eric Qin sama sekali tidak memperlakukan kalian sebagai manusia. Haha, sungguh konyol. Para kultivator yang mendukung Huo Yue berulang kali berbicara dan menyindir dengan pedas. Ini membuat air muka Mario Zeng dan yang lainnya memerah, dan secara alami mereka tidak terima juga, mulai menunjuk lawan untuk menyerang balik. Namun, Mario Zeng dan yang lainnya agak tertekan juga. Bagaimanapun, Huo Yue dan yang lainnya membuat keributan tentang pengurangan Reiki. Tidak peduli bagaimana mereka menyangkalnya, adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Reiki perayaan bersama dari langit dan bumi berkurang. Jadi ketika mereka bertengkar, Huo Yue dan yang lainnya berada di atas angin. Mario Zeng dan yang lain hanya bisa menangkap fakta bahwa Huo Yue juga menyerap Reiki untuk menyerang balik. Sebelumnya aku hanya tidak memperhatikan untuk sesaat sehingga menyerap sedikit Reiki secara tidak sengaja. Huo Yue mencibir, selain itu, hanya sedikit Reiki, apakah kamu tidak malu mempermasalahkannya? Jika dia Eric Qin sebaik yang kalian katakan, bagaimana kalau membuat hujan Reiki lebat lagi? Kali ini aku benar-benar tidak akan menginginkannya. Ya, Nona Huo benar, hanya sedikit Reiki, kami tidak ambil pusing sama sekali. Beberapa kultivator di belakang Huo Yue juga mencibir. Semoga kalian tidak menyesalinya. Mario Zeng menggertakkan giginya. Aku khawatir tidak akan ada kesempatan bagi kami untuk menyesalinya.
Huo Yue mengejek. Dari sudut pandang mereka, perayaan bersama dari langit dan bumi yang sebelumnya, jelas karena Eric Qin telah naik ke lantai 40 tangga langit. Adapun orang-orang di belakangnya, Felao yang telah jatuh di anak tangga ke-30. Adapun Beldoyin, meskipun mengejutkan untuk naik ke awan secara diam-diam, tapi diperkirakan masih agak jauh dari anak tangga ke-40. Adapun Finolasu, juga tidak memiliki kemampuan ini. Mario Zeng dan yang lainnya marah sampai dada mereka naik turun, tetapi mereka benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk menyangkalnya. Namun, tepat ketika Huo Yue mulai lupa daratan, kehampaan di atas kepala semua orang bergoncang lagi, dan kemudian, sejumlah besar reiki jatuh, berwarna-warni, sangat mempesona dan menawan. Kali ini, gunung suci itu sunyi senyap, dan semua orang termasuk Huo Yue terkejut. Ada lagi. Selamat dari dunia untuk kedua kalinya. Ini, apakah ini teman seiman Qin? Seseorang bertanya tercengang. Perayaan bersama dari langit dan bumi, apa mungkin bisa terjadi dua kali juga? Tidak, hanya ada satu kali perayaan bersama langit dan bumi, ini pasti orang lain. Ini adalah gadis suci Su, pasti gadis suci Su. Mario Zeng tertawa. Huo Yue, omong kosong apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Aku tahu teman seiman Qin menyerap reiki, tujuannya adalah untuk membantu gadis suci Su memanjat sampai anak tangga ke-40 dan memberi kita kesempatan kedua untuk menerima reiki. Huo Yue dan beberapa orang yang lain, raut wajah mereka terlihat agak jelek saat ini. Baru saja mengatakan bahwa tidak akan ada perayaan bersama langit dan bumi yang kedua kalinya, sekarang sudah langsung terjadi lagi. Dan sepertinya itu masih berhubungan dengan Eric Qin. Tapi Huo Yue masih mencibir dan berargumen, yang sebelumnya adalah Eric Qin, aku bisa percaya, tapi kali ini siapa yang bisa membuktikan ini adalah Finolasu, mengapa bukan Beldoyin? Ya, betul sekali, pasti teman seiman Beldoyin yang telah memberi kita semua kesempatan kedua. Teman seiman Yin tidak menunjukkan kemampuannya, ternyata, dia adalah orang kuat yang menyembunyikan diri. Beberapa orang yang mengikuti Huo Yue juga ikut berteriak-teriak saat ini. Satu persatu dari mereka mengatakan Beldoyin yang sebelumnya tidak mereka anggap sama sekali, saat ini bagaikan reinkarnasi dari Daneng Mana. Jika Beldoyin mendengar ini, entah bagaimana perasaannya. Harapan terbesar dirinya adalah bisa berbangga di hadapan semua orang dan menikmati pandangan semua mata. Hasilnya, sekarang karena perayaan bersama dari langit dan bumi, dia malah didorong ke perdebatan orang-orang. Beldoyin yang kalian bicarakan adalah ikan sampah setengah mati ini. Namun, saat Huo Yue dan yang lainnya berteriak-teriak, sebuah suara menghina tiba-tiba terdengar di langit. Felao yang duduk bermeditasi di anak tangga ke-30. Dia juga mendengar apa yang dikatakan semua orang sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Tapi sekarang melihat seseorang melemparkan jasa Finolasu pada Beldoyin, Felao yang tidak bisa duduk diam lagi. Orang ini, yang tanpa alasan menyerang Eric Qin, sekarang bisa menjadi pahlawan hujan reiki. Karena tidak tahan, Felao yang langsung mengerahkan reiki dan melempar Beldoyin yang tidak sadarkan diri di tangga di atasnya. Dengan suara gedebuk, hentakan Felao yang membuat Beldoyin terjatuh langsung dari tangga langit dan mendarat tanah. Sekarang air muka Huo Yue dan yang lainnya berubah. Hanya ada beberapa kultivator yang memasuki lapisan awan. Jika bukan Beldoyin, maka itu hanya mungkin Finolasu. Haha, Huo Yue, apalagi yang ingin kalian katakan? Kelompok orang Mario Zeng jadi bersemangat. Bukankah tadi kamu bilang bahwa hujan reiki yang diciptakan oleh teman seiman Qin, kamu sama sekali tidak ingin menyerapnya? Yang ini dibawa oleh gadis suci Su dan teman seiman Qin mempunyai hubungan sebagai pasangan seiman, kenapa kamu masih berdiri di sini?
Betul sekali, ini adalah hujan Reiki yang berhubungan dengan Tuan Qin. Kalian cepat enyah dari sini. Kalian tidak memenuhi syarat untuk menyerap berkah Reiki yang dibuat oleh Tuan Qin. Melihat bukti kuat saat ini, beberapa kultivator mengelilingi mereka dengan ekspresi mengejek dan muka sangar. Bersambung.